Sungguh kami bersyukur di hari yang ke-25 Gunung Sinai Worship. Engkau terus membawa kami naik, Tuhan. Bahkan Kau lingkupi kami dengan kekudusan-Mu. So tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kekudusan-Mu ya Allah. Sampaikan pesan-Mu, kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang tidak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kode ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar pesan Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, kita masuk hari ke-25 dan saya akan mau menyampaikan apa yang Tuhan teguhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kira-kira 2017 saya menggambar, mungkin Hendro punya enggak ya gambaran saya yang Gunung Sinai, itu saya sudah gambar itu. Ya, dan waktu itu untuk pembangunan rencana di BTU pembangunan, tapi itu prophetic painting, prophetic art atau ya lukisan prophetic. Ternyata hari ini digenapi. Bagaimana waktu itu Tuhan teguhkan saya, punya Hendro punya enggak ya? Kalau punya gambar itu yang itu sudah saya pikura. Gambar Gunung Sinai, kemudian ada orang yang menyembah, kemudian ada gambar hati yang besar, dan kemudian salib Kristus di tengah, dan burung Raja Wali. Dan ayatnya ada di Ratapan 3, itu Tuhan kasih, dan itu saya gambar toh saudara. Waktu kemarin saya ada di kantor, ngelihat gambar itu, roh ini loh, bicara. Gambar ini kamu alami. Nah sekarang kita mengalami. Waktu itu tidak teringat sama sekali Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya setiap nubuatan yang Tuhan sampaikan pasti akan digenapi. Dan benar saudara, saya gambar waktu itu ada gunung, dan itu Gunung Sinai. Dan itu penyembah, 2017 loh itu saudara. House of Worship. Tuhan minta tempat ini menjadi rumah penyembahan. Kenapa kita bisa menjadi rumah penyembahan? Hanya oleh karena kasih Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Maka itu di puncak Gunung Sinai. Nah terima kasih ya, tepuk tangan tim media luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap kali saya kirim kalau pagi itu tayangan-tayangan singkat itu karya tim multimedia kita. Tepuk tangan, tim multimedia terus berkembang. Bukan untuk saya saudara, tapi mereka mendapat quote-quote yang mereka perlu berikan, dikeluarkan. Tuhan sendiri nanti yang akan menyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi gambar ini Bapak Ibu Saudara 2017. Wait, seek, hope in quiet. Quietly. Jadi waktu saya melihat dalam King James Version, saya punya Alkitab versi King James-nya, New King James. Di sana Tuhan ingin supaya umat Tuhan itu menanti, ya wait, menunggu. Ya. Dikatakan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang menantikan dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu Ratapan 3 ayat 25 dan 26 saya dapat. Wait, seek, and hope in quietly. Dengan diam. Nah diam ini bukan pasif. Sebagai penyembah. Kalau saudara melihat ayat
yang di atasnya Ratapan 3 ayat 22 ini terus sampai ayat 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmatnya ini apa saudara? Ini segala kebaikan, kasihnya. Kalau hari ini saya mengerti bahwa manusia rohani, dia hidup dari hal-hal rohani. Bapak ibu saudara, kita makan nasi itu untuk manusia jasmani. Dan itu nanti kita akan tinggal, semua ada di kuburan. Jika Tuhan Yesus belum datang, kita sudah pulang ke rumah Bapa seperti saudara-saudara kita. Bapak ibu saudara jangan lupa, semua yang kita bangun itu semakin merosot. Jika kita membangun yang fana, perhatikan, saudara makan terus tiap hari makan, penuaan tetap terjadi. Berbeda dengan manusia rohani. Kalau saudara makan makanan rohani, manusia rohani saudara semakin hari semakin bertumbuh. Dibaharui dari hari ke hari. Jadi nggak ada matinya. Nah yang naik ke surga itu manusia rohani. Kalau nanti ada pengangkatan, tubuh jasmani saudara diubah sekejap. Tubuh kemuliaan langsung bisa. Bisa? Ya bisa. Makanya tubuh kemuliaan diisi dengan manusia rohani. Karena harus ada yang manusia rohnya. Karena roh tanpa tubuh tidak mungkin. Tubuh tanpa roh tidak mungkin. Nah Tuhan menyediakan tubuh kemuliaan. Dan ini semua adalah hal-hal yang supranatural. 10 tahun ke depan kita harus melihat yang supranatural. Yang supranatural yaitu mempersiapkan diri untuk menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memenuhi khususnya di tempat ini. Gereja yang saya gembalakan semua umat Tuhan akan digenapi Mazmur 92 ayat 14 itu akan digenapi. Dan Tuhan akan melimpahkan semua yang ada di dalam surga dan semua yang Tuhan miliki dipenuhkan kepada semua orang yang ditanam di bait Allah dan mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Katakan amin. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Saudara ini ngomong roh. Tapi yang roh akan nyampak secara jasmani nanti. Maka itu 10 tahun ke depan itu akan terjadi. Apa yang dinubuatkan Tuhan sejak 2017 saya mendapat pewahyuan. Apalagi hari ini disingkapkan semua. Saya mengerti yang namanya pohon ditanam di tepi aliran air. Saya mengerti namanya Yeskel 47. Saya mengerti semua yang ilahi. Bahkan dikatakan dalam Efesus 1 ayat 3. Tolong lihat. Itu dibuka semua saudara. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah apa saudara? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Ini dibuka saudara. Supaya umat Tuhan mengalami namanya kelimpahan dalam Kristus. Sekali lagi ini bisa diambil oleh orang yang beriman. Tanpa iman saudara tidak akan bisa mendapatkan apa yang telah disediakan. Di dalam Kristus Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita segala. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Katakan bersama saya berkat rohani. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Yang mengerti katakan amin. Kita banyak fokus ke berkat jasmani masalahnya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membawa kita kepada berkat rohani. Orang Kristen berkat rohaninya jauh lebih gede daripada jasmani. Katakan amin. Jangan jasmani lebih besar daripada rohani. Saudara tidak bisa mengalami apa yang Tuhan Yesus siapkan. Rugi. Maka itu gambar yang saya gambar adalah
Hati itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan puncak dari yang namanya Gunung Sinai itu kasih Allah. Saudara sedang dibawa naik. Berkat-berkat rohani, nanti saya tunjukkan 5 urapan anak-anak Allah. Itu saudara dibawa kepada kasih Allah. Dan saudara akan bisa terbang seperti burung Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31 terbuka lagi. Ngerti saudara. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti seekor burung Raja Wali yang terbang tinggi. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi letih. Bapak ibu saudara, itu terjadi. Itu bukan isapan jempol. Makanya 10 tahun ke depan kita akan menunjukkan dan kita akan menjadi berkat buat banyak gereja, menjadi teladan, menjadi contoh. Katakan amin. Berkat rohani itu penuh di tempat ini. Dan berkat rohani harus diambil. Karena Tuhan menyediakan. Tolong ayatnya tadi yang saya bilang, langsung kasih ayat aja kalau bisa tahu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Adakah kekuatan baru? Bagaimana kekuatan baru? Kalau kita hanya berkata kekuatan kita pada jasmani. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Dia punya kekuatan baru setiap hari. Maka itu dalam Yeremia 17 ayat 5. Atau langsung ke ayat 7 aja. Bagaimana mungkin ayat ini benar enggak? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Betul diberkati? Berkat apa? Jasmani apa rohani? Rohani jelas, karena ayat 8-nya. Buka. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini nubuatan loh saudara, dan nubuatan ini untuk kita orang Kristen. Keadaan ekonomi saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan apapun hidup saudara tidak akan mempengaruhi keadaan pohon saudara, pohon rohani saudara. Bagaimana Mazmur 1, sekarang ayat 1 sampai 3 digenapi. Itu buka semua saudara sekarang. Tuhan itu katakan, aku ini kasih semua. Kamu gak percaya sih. Kamu gak percaya yang rohani. Kamu cuma melihat yang jasmani. Buktikan bahwa kekuatanku mengalir secara roh, bukan secara jasmani saja. Memang kamu butuh roti, butuh makan. Tapi orang Kristen, orang benar hidup karena firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Karena ada waktunya kamu tidak makan, nak. Ada waktunya kamu tidak minum nanti. Ada waktunya semua ini sia-sia. Hari ini orang mengejar kekayaan, mengejar-kejar. One day nanti orang sudah tidak butuh lagi makan, minum. Udah bosan, belenger saudara. Katakan amin. Tapi mereka satu yang mereka cari, yaitu roti hidup. Mereka cari haus dan lapar, bukan haus soal minuman dan makanan jasmani, tapi rohani. Ini buka saudara nanti. Tetapi bagi saudara dan saya yang hidup mengandalkan Tuhan, saudara adalah orang yang memberi makan 5 roti 2 ikan. Karena engkau akan memberikan makanan rohani di dalam hidupmu. Katakan amin. Terjadi seperti Tuhan Yesus. Itu waktunya ada nanti saudara. Saya tidak tahu, kita taat saja. 10 tahun ke depan 2033. Saya berharap Tuhan Yesus datang. Saya tidak meramal, tapi yang saya katakan Tuhan Yesus umur 33 di muka bumi. 2033 kiranya Tuhan Yesus datang.
Amin. Dan sebelum Tuhan Yesus datang akan terjadi masa itu. Harus ada orang yang seperti Tuhan Yesus. Dia bisa memberi makan 5 roti 2 ikan. Itu rohani saudara. Amin. Itu akan terjadi di surat Amos. Orang tidak lapar akan makan dan minum. Tapi mereka akan haus akan kebenaran. Dia cari di mana kebenaran itu. Saudara dan saya. Maka itu Mazmur 1 tadi, berbahagialah orang yang, tolong bukan, Mazmur 1 ayat 1 tadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, tetapi yang kesukaannya apa? Firman Tuhan. Kalau hari ini kita ngomong konteksnya, firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kenapa direnungkan? Dimakan. Bahasa merenungkan itu bahasa memamah biak. Bersiaplah saudara, umat yang saya gembalakan. Saudara akan benar-benar mengalami yang namanya makanan rohani. Dan dari tempat ini akan mengalir kuasa makanan rohani itu. Seperti sapi itu memamah biak. Udah dikunyah sapi itu, kalau saudara melihat ngunyah terus, itu memamah biak. Disimpan di sini, dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Untuk apa? Karena ada waktunya nanti orang akan mencari kebenaran. Makanya di dalam saudara nanti keluar yang namanya urapan kebenaran. Katakan amin. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yeremia enggak usah dibuka ya. Yeremia 17 tadi ayat 7-8. Ini sinkron dengan ayat ini. Sama. Ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Siapa ini? Orang yang senantiasa hidup oleh firman. Menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ini perkara rohani, bukan perkara jasmani. Kembali kepada ratapan 3 sebentar. Sebagaimana nubuatan yang saya gambar ini. Kita baca dulu. Tak berkesudahan ayat 22. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya. Kasih Tuhan yang besar yang akan membawa saudara. Jadi kasih Allah yang besar membawa saudara naik ke Gunung Sinai. Yaitu house of worship. Menjadi penyembah. Di Gunung Sinai itu semua menjadi penyembah. Kok bisa saya gambar ini tuh? Dan ada Raja Wali Tuhan. Ada salib Kristus ini karena begitu besar kasih Allah. Goal semuanya ada nanti dikasih itu. Ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi loh saudara. Itu berkat yang disediakan Allah. Terjemahkan pagi itu terserah saudara. Ada orang paginya jam 12. Ya monggo silakan. Kalau saya normal sih pagi itu ya masih jam 5 itu masih pagi. Jam 6 itu sudah ya mulai menjelang. Katakan amin. Kalau sudah jam 7, jam 8 itu udah 9 bangkong gitu udah. Betul? Itu sudah apa itu? Udah kesiangan ya. Ya makanya enggak ada ya kesiangan. Dunia sudah enggak tahu pagi sekarang saudara. Dunia enggak punya pagi. Hanya orang Kristen yang punya pagi. Berkat Tuhan disediakan pagi. Kenapa bangsa Israel dikasih mana surgawi? Itu turun dari mana? Dari surga. Tuhan Yesus berkata, yang kasih makanan dari surga itu, mana dari surga itu bukan Musa, tapi Bapakku yang kasih. Kok masih tidak percaya orang Kristen bahwa ada makanan supranatural? Mungkin saudara cuma punya teh. Satu hari engkau cuma minum teh, tapi teh ini datang dari surga. Dia akan menyehatkan saudara, memberi kekuatan. Atau air putih, atau air sirup, apapun. Kenapa kita nggak percaya? Makanya orang Kristen itu ditipu sama setan semua. Matanya sudah disilaukan semua dengan semua yang logis. Ya benar saudara, makan itu yang mesti nasi, bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Semua enggak 4 sehat 5 sempurna pasti enggak akan. Oh kamu makan sembarang cilok dimakan, terus enggak makan apa-apa. Buktinya sehat, segar,
Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan memelihara saudara. Katakan amin. Ditimbang-timbang kesuwen, cilok ditimbang. Dagingnya berapa? Tidak ada dagingnya Pak, kanji tok ya. Tapi enak ih. Haleluya. Karena aku hidup bukan dari cilok saja. Amin. Orang Indonesia itu yang penting kan kenyang. Kalau orang bule beda, ditimbang. Kita bukan orang bule, kita orang kerajaan surga. Timbangan kita surga. Katakan amin. Tidak usah khawatir. Kemarin saya makan tawas, dikasih sama Bu Nini, ya toh? Cukup toh makan tawas? Iya tawas toh. Oh. Wah, ini kepengaruh pengadilane Budi. Makan talas kok tawas. Aduh. Talas toh. Tales kalau orang Jakarta, tales. Saudara, tales yang dari surga dipegang orang benar. Itu kekuatan Allah. Asal kau makan dengan ucapan syukur dan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan makan sambil ngomel. Sejak jadi orang Kristen, semua makanan enak saya. Karena enak saya ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Bukan pada hanya makanan. Tepuk tangan. Beres. Oh dulu ngomel sana, ngomel sini saudara. Amin. Maka saya pesan saudara ikuti terus. Karena Tuhan sedang membawa kita realita saudara. Dan itu harus dibuktikan 10 tahun ke depan. Kembali ayatnya. Tolong jangan dibuang ayatnya supaya jadi kontrol saya. Kalau buang lali aku. Selalu baru tiap pagi. Itu nyata loh saudara. Mana surgawi nyata. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah tetap memberikan mana surgawi turun bagi anak-anaknya. Tetap percaya amin 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 amin. Tetapi tidak kelihatan Pak. Loh supranatural. Makanya tiap pagi Anda berdoa menyembah engkau makan. Saudara. Ibadah itu makan. Berilah kamu akan diberi. Tuhan itu murah hati. Semua perintah yang diberikan Tuhan itu untuk kepentingan kita kok sebetulnya. Untuk keuntungan kita. Kebaikan semuanya. Masalahnya kita tidak percaya. Tuhan Yesus selalu berkata, kamu tidak percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Hai kamu orang ku percaya. Terus begitu. Jalan di air ya begitu. Hai kamu orang percaya. Perahu digoncang sama badai. Tuhan Yesus tidur. Teriak-teriak murid-muridnya. Tuhan berkata, hai kamu orang percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya. Kamu yang memiliki iman yang kecil. Kecil imanmu. Nah orang Kristen kecil semua imannya. Udahlah kita gak pernah diajar yang rohani. Sudahlah. Kalau yang rohani aneh-aneh saudara. Ngeliat kuntilanak lah. Tengking sana, tengking sini. Masuk restoran ditengkingi. Bukan itu. Kalau mau belajar yang rohani itu kita harus mengambil semua yang disiapkan Allah. Yang berkat rohani itu loh ambilan. Ngambilnya pakai apa saudara? Pakai iman dan kekudusan. Kalau kamu gak hidup dalam kekudusan, gak akan bisa. Gitu loh. Mengertos? Penting gak kekudusan? Penting. Makanya lagu yang kita naikkan nanti untuk altar call, yaitu bila selama ini kita mau sempurna, kudus, sempurna seperti Bapa. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku. Loh ini bener loh. Dalam bahasa Inggris katakan the Lord is my portion. Wah kalau porsiku aku iling bakmi saudara. Iling bakmi capcayku 1 porsi ya, 2 porsi. Ingat tuh. Jadi makanan. Tuhan bagianku, makananku, porsiku. Aku udah punya porsi Tuhan. Makanya porsi kita diambil orang lain yang jasmani ya silakan. Dulu marah saudara. Oh saya enggak terima porsi saya diambil. Mau 1 aja kurang nasi tambah 2 kok 1 diambil separuhnya. Oh marah. Tapi ketika saya menemukan porsi yang sejati dalam Tuhan. Maka kita tidak akan marah. Mau ditipu, warisan diambil.
Aneh itu. Karena kepuasan kita ada dalam Tuhan. Tuhanlah bagianku. Siapa gerangan yang ada padaku di bumi dan di surga. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetap Allah selama-lamanya. Meskipun kambing domba hilang, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan keselamatanku. Tepuk tangan. Itu orang Kristen. Loh, kalau sekarang kamu masih cukup semua, puji Tuhan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jalani saja. Tapi ketika saudara ada dalam hal-hal yang terpuruk, tetap engkau harus menunjukkan bahwa saudara memiliki bagian, yaitu Tuhan. Kata jiwaku, orang kalau porsinya jiwa itu pikiran, perasaan, keinginan. Kalau jiwanya itu udah Tuhan, orang ini tidak serakah, orang ini tidak akan kepahitan, tidak akan takut, tidak akan. Bagian dia porsinya udah Tuhan. Gak dapat porsi di dunia ya gak apa-apa. Apalagi porsi di pemerintahan misalkan, gak bisa duduk di kursi panas, ya gak apa-apa. Emang gue pikirin. Katakan amin. Jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen itu didesain untuk mendapatkan porsi dunia. Tidak. Orang Kristen itu orang Lewi. Katakan amin. Orang Lewi itu orang imamnya Tuhan yang dikhususkan dari suku Lewi, dan dia tidak mendapat bagian apa-apa dari dunia. Dia tidak boleh bekerja, tidak apa. Itu dulu. Tapi secara rohani artinya saudara itu, bagianmu itu pusakamu hanya surga. Dan Tuhan bagi orang Lewi dan imam, dia sudah menyediakan warisan terbesar nanti di sana. Sudah disiapkan semuanya. Hari ini sabar, tenang. Ukuran hari ini tidak bisa menjadi ukuran nanti. Bapak Ibu ngerti? Anak-anak kita mesti ngerti. Makanya saya pesan 10 tahun ke depan jaga anak-anakmu. Siapkan yang rohani. Jasmani silahkan kejar. Untuk memberikan saudara mungkin baju, makan secukupnya aja. Tapi mari kejar yang rohani. Rugi lo ya kalau sampai domba-domba yang saya gembalakan tidak gemuk, rugi loh. Sungguh loh. Ya. Sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Bagaimana saudara bisa berharap kalau Tuhan tidak menjadi bagian saudara? Wong pekerjaan bagianmu. Wong kekayaan bagianmu. Makanya saudara kalau di hadapan Tuhan Yesus, saudara gak bisa alasan apapun. Saya katakan, gak bisa alasan apapun. Sebab Tuhan sudah melihat hatimu langsung terbuka. Di mana hartamu, di situ hatimu. Langsung terbuka. Seperti layar. Lah hari ini kita mau tunjukkan, Tuhan engkau bagianku. You are my portion. Porsiku, selesai. Gak dapat, gak apa-apa. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. 26 adalah baik menanti dengan apa? Diam, pertolongan Tuhan. Apa pertolongan Tuhan? Mari kita terjemahkan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong. Kejadian tahun 98, perkosaan, pembunuhan, orang-orang yang diskriminasi, orang-orang yang marginal. Apakah saudara tahu Tuhan tolong gak? Ada itu orang Kristen yang mati, dianiaya, dibunuh, diperkosa. Tuhan tolong? Tidak. Banyak orang kepahitan itu. Katanya Tuhan tuh menolong. Buktinya apa? Karena kamu salah ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu bukan sekedar hanya yang terjadi atas dunia ini. Kalau Tuhan tolong saudara, itu Tuhan punya maksud, titik, itu aja. Kalau Tuhan rasanya saudara harus melalui itu, harus mati dan pulang rumah Bapa, ya jadilah. Tapi engkau mendapatkan porsi warisan terbesar asal kau setia. Tapi kau diperkosa, kamu mati dalam keadaan kosong. Saya kasih tahu. Anda kecelakaan tapi Anda kosong, bagaimana? Itu loh yang kita mesti ngingetin gitu loh. Matilah lah. Bisa kecelakaan, bisa keracunan, bisa sakit, bisa dengan lewat apa. Tapi you full of faith. Penuh iman, penuh roh. Maka kita bangun itu. Itu yang saya lakukan saudara. Supaya saudara mati dalam pertolongan Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang terhilang, kata Tuhan Yesus.
Maka itu dalam bahasa Inggrisnya kalau dirangkum ayat tadi saudara, sebagai orang-orang yang mau menikmati segala apa yang Tuhan sediakan, berkat ilahi, maka saudara harus menanti, mencari, dan berharap dalam ketenangan. Ketenangan itu ada dalam worship. Katakan amin. Buka Roma 9 ayat 4 dan 5. Waktu saya tinggal 2 menit. Nanti saya melengkapi lagi besok ya. Ada 5 urapan anak Allah. Nah, kalau yang tadi saudara, ada banyak yang Tuhan beri ya. Bagaimana bait suci itu akan mengalirkan aliran air kehidupan. Itu bukan slogan saudara. Itu yang roh. Dan aliran kehidupan itu mengalir, itu menyembuhkan. Di Taman Eden ada 4 sungai yang saya sudah memberikan arti rohani. Akan mengalir dalam hidupmu, berkat rohani itu mengalir, menghasilkan terobosan, menghasilkan peningkatan, menghasilkan percepatan dan menghasilkan buah-buah. Secara roh saya katakan. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi apa saudara? Anak. Katakan sama saya, anak. Dan mereka telah menerima apa saudara? 1. Kemuliaan. 2. Perjanjian-perjanjian. 3. Hukum Taurat. 4. Ibadah. 5. Janji-janji. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan hari ini, selama 25 hari ini, Tuhan sedang berbicara tentang apa yang disiapkan, yaitu karunia rohani. Dan ini yang disebut namanya pengurapan. Ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan siapa? Siapa? Mesias. Apa arti Mesias? Mesias artinya orang yang diurapi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku dan mengutus. Pengurapan selalu pengutusan. Jadi nanti hari terakhir 7 April setelah ibadah Jumat Agung pagi dan sore, saya akan lepaskan pengurapan itu, saya minta, dan pengutusan. Nah saudara, luar biasa. Ini supranatural dalam hidupmu akan terjadi keluar bagi rancangan Allah. Jadi Bapak Ibu menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai apa? Manusia. Berarti sebagai manusia ada pengurapan dari atas. Kemarin sudah saya jelaskan. Ya toh? Bahwa pengurapan itu nyata di dalammu yang mengajar engkau tentang kebenaran, pengertian, pengajaran yang benar, dan saudara mengerti sesuatu yang ilahi. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara kembali ke ayat 4. Nah saya jelaskan sekarang. Ada 5 pengurapan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel sampai hari ini dikasih. Apalagi saudara sebagai anak Allah. Saudara menerima yang namanya pertama. Saudara menerima kemuliaan. Nah saudara, apa arti kemuliaan itu? Saya catat. Saudara menerima yang namanya urapan, yaitu apa? Wibawa ilahi. Tuhan memberikan urapan dalam hidupmu, wibawa ilahi. Ada otoritas ilahi keluar. Waktu murid orang-orang mencari Tuhan Yesus. Mana Yesus? Tuhan Yesus berkata, ini aku. Bruok, langsung jatuh semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengurapan yang di gereja, kalau ada orang yang itu memang ada, tapi hari ini ditutup gitu loh. Karena sudah pikir udah itu jadi kebiasaan, dan akhirnya mereka tidak percaya. Apa yang dilakukan Benny Hinn dilakukan itu memang benar saudara, tapi ya orang tidak percaya, gereja udah nggak percaya hari ini. Saya tadi waktu menyembah, waduh merinding semua, saya tahu urapan turun. Saya kunci mulut, saya hanya menyembah, saya nggak mau lepaskan. Tuhan, engkau sendiri yang bekerja menjamah umatmu Tuhan. Kalau ada terjadi pelepasan semuanya, Tuhan bekerja sendiri, bukan saya. Saya minta Tuhan sendiri udah.
Walaupun itu bisa dibantu ketika saya teriak, itu nanti bisa terjadi, pengurapan Allah itu bisa terjadi. Tapi saya mau Tuhan Engkau bergerak. Ada saudara pengurapan. Jadi ada wibawa ilahi turun. Tuhan Yesus memiliki wibawa ilahi. Dan saudara, kalau saudara mau hidup benar-benar dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, jiwamu mengatakan porsiku Tuhan, engkau hidup dengan wibawa ilahi. Saudara tidak akan diremehkan orang. Tapi saudara akan dihina karena Kristus. Yes, saya percaya. Anda akan diludahi karena Kristus. Yes, kamu akan dipecat karena Kristus. Yes, kamu akan diinjak karena Kristus. Yes, tapi di luar karena Kristus engkau dihormati. Engkau diangkat tinggi. Engkau dimuliakan, diagungkan. Makanya saya mengejar hidup saya ini. Ke depan semakin tua, saya harus saleh, hidup saleh. Itu harus ada goalnya. Saudara harus punya goal. 10 tahun ke depan saya beri saudara goal yang dari Tuhan. Bertahan, sabar, tetap. Anda jalan, umurmu tambah terus. Anda akan melihat nanti semua. Mazmur 12 tadi kan belum saya jelaskan. Mazmur 92 tadi. Jadi yang kedua, saudara menerima perjanjian-perjanjian. Apa arti perjanjian-perjanjian? Perjanjian itu saudara, no, tidak usah kembali lagi ke ayat tadi, ke Roma. Perjanjian itu artinya apa? Ada urapan berkat bangsa-bangsa. Allah memiliki perjanjian, yaitu namanya Abraham. Perjanjian Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Ada urapan berkat bangsa-bangsa mengalir. Luar biasa enggak? Itu melekat selamanya. Loh, kalau saudara tidak aminkan, nggak imankan, rugi. Kalau saya ambil semua. Sejak saya bertobat saya bilang, semua yang tertulis di Alkitab, yang dialami Rasul, semua urapan kasih karunia-karunianya saya rebut. Dan cara merebut mengambilnya tidak perlu ngoyoh. Hanya berkata, aku percaya, terjadi, selesai. Loh sungguh, iman itu ya begitu. Saudara pikir dengan, wah, tirakat. No, iman tidak perlu puasa. Katakan amin. Iman tidak perlu puasa. Iman itu cuma aku percaya dan aku sudah terima pengurapan yang dari Tuhan. Urapan wibawa ilahi, urapan berkat bangsa-bangsa. Yang ketiga, hukum Taurat. Hukum itu apa? Urapan kemerdekaan. Itu sebetulnya urapan kebenaran. Ketika saudara menerima urapan kebenaran, saudara mengalami namanya kemerdekaan. Karena saudara bisa memerdekakan orang. Menguatkan iman orang itu urapan. Maka itu dalam 1 Timotius, tadi sore saya katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saudara akan menerima yang namanya pengurapan perkataan, pengurapan tingkah laku. Saudara mengalami pengurapan tentang kesetiaan, kasih, saudara tidak akan direndahkan. Lu ini benar loh saudara. Apa yang kau pegang dengan tanganmu, aku rapi. Barang yang najis kamu sentuh, kudus. Makanya orang Kristen gak usah takut. Amin. Ada lukisan atau apapun yang katanya kotor, pegang, kudus di tangan saudara. Karena Anda punya urapan Tuhan. Dan yang keempat adalah apa? Ibadah. Tuhan beri ibadah. Apa itu? Urapan yang namanya penyembahan sejati. Itu urapan pujian penyembahan. House of worship. Wah, luar biasa saudara. Urapan penyembah sejati, urapan dalam roh dan kebenaran, urapan pujian penyembahan. Allah bertata atas pujian penyembahan. Amin. Dan yang terakhir janji-janji. Apa itu saudara? Ada janji-janji. Kalau perjanjian itu kekal, sudah disampaikan melalui Abraham. Janji-janji itu dalam hidup saudara. Itu artinya urapan penyertaan Tuhan. Katakan amin. Urapan penyertaan Tuhan ada. Bagaimana saya menghadapi waktu bertemu dengan semua masyarakat di tempat ini. Saya sendirian. Saya tidak ngajak Pak Hendra, memang tidak boleh. Karena Tuhan ajarkan, kamu punya urapan. Waduh saudara ngomongnya
Tidak karuan saya waktu itu. Nekat saya. Kalau saya pikir lagi, ngapain ngomong begitu? Tapi saya harus lewati. Tidak ada satu orang pun ikut, tidak boleh. Dan tidak tahu, saya pokoknya diajar. Saya tidak mau bocor urapan saya. Karena menghadapi itu saudara harus hidup dengan pengurapan. Dan saudara melihat hasilnya toh. Bagaimana Tuhan buka jalan. Tapi saya siap menderita, saya siap ditolak, saya siap diusir. Ada urapan. Stefanus urapan. Saulus urapan. Semua rasul urapan. Urapan itu yang memberikan keberanian buat saudara. Aneh itu saudara. Tidak bisa dipikir lagi. Maka itu dalam pelayanan. Kalau orang menghormati urapan. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau disentuh orang lain. Itu ada. Karena bocor saudara. Mereka tidak mau diganggu. Karena mereka menghormati urapan Tuhan. Tidak bisa mau khotbah tertawa sana tertawa. Tidak boleh. Itu ada. Dan itu memang benar. Makanya termasuk pemusik semua. Kalau engkau mau diurapi. Masuk mimbar ini memang harus berdoa. Minta ampun. Dan kita tidak boleh dibocorkan urapan itu. 5 urapan ini ada. Pelihara dengan iman. Tuhan berkati saudara semua. Bapa, kami bersyukur biar malam hari ini Kau tambahkan terus supaya kami tampil keluar sebagai Mesias. Orang yang diurapi Tuhan sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Besok kami masuk hari ke-26. Perlengkapi kami lagi. Sempurnakan Tuhan apa yang Kau inginkan. Supaya terjadi kemuliaan-Mu mengalir dari tempat ini. Kuasa supranatural terlebih dalam hidup setiap umat Tuhan. Imam-imam-Mu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga malam hari ini. Urapi mereka Tuhan. Sehingga mereka memiliki otoritas Allah. Besok pagi jam 4:30 kembali kami berdiri sebagai imam yang diurapi Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara mari buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus Tuhan. Dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa besok.